Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan membahas materi jenis-jenis bank, LKBB, dan jenis-jenis LKBB. Saya Hotma Rene Baho, mahasiswa Unimed, Prodi Pendidikan Ekonomi tahun 2021 akan menjelaskan materi ini ke depannya. Sebelum itu, apa itu LKBB? LKBB adalah kepanjangan dari Lembaga Keuangan Bukan Bank. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kita akan masuk ke dalam pembahasan jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank dikelompokkan ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, jenis-jenis bank menurut fungsinya, yaitu 1. Bank sentral. Bank sentral adalah bank milik negara yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang negara. Yang kedua, bank umum. Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau sering disebut BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua itu jenis-jenis bank menurut kepemilikannya. Yang pertama, bank milik pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang dimiliki oleh negara, baik itu dalam skala bank daerah maupun bank nasional. Contohnya adalah Bank BRI. Yang kedua, bank milik swasta nasional. Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta, serta akta pendiranya pun didirikan oleh swasta. Contohnya adalah Bank HSBC. Yang ketiga adalah bank milik asing. Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing ataupun pemerintahan asing. Contohnya adalah Citibank. Selanjutnya adalah bank milik koperasi, merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Yang selanjutnya adalah bank milik campuran. Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya campuran antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis bank menurut bentuk badan usaha. Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib akan terlebih dahulu memperoleh usaha sebagai bank umum atau BPR dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dalam undang-undang tersendiri. Jenis-jenis bank menurut status. Yang pertama adalah bank devisa. Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi internasional atau transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia. Yang kedua adalah bank non-devisa. Bank non-devisa merupakan bank yang memiliki hak untuk melaksanakan kegiatan transaksi seperti bank devisa, hanya saja wilayahnya terbatas untuk negara tertentu saja. Selanjutnya adalah jenis-jenis bank menurut operasional. Yang pertama, bank konvensional, yakni bank yang menjalankan kegiatan usaha dengan cara umum yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang kedua adalah bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jenis-jenis bank menurut target pasar. Yang pertama adalah retail bank atau bank dalam pelayanan berskala kecil. Bank tipe ini memfokuskan pelayanan serta transaksi kepada nasabah-nasabah retail. Yang kedua, corporate bank atau bank dalam pelayanan berskala besar. Bank tipe ini memfokuskan layanan serta transaksinya kepada penabung-penabung yang berskala besar, semacam dalam bentuk perusahaan. Yang ketiga, retail corporate bank, bank dalam layanan kecil atau besar. Bank tipe ini tidak memfokuskan layanan serta transaksinya kepada kedua tipe penabung di atas. Nah, kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu LKBB atau Lembaga Keuangan Bukan Bank. Apa itu LKBB? LKBB adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Nah, sekarang kita akan memasuki materi jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama adalah perusahaan asuransi.
Perusahaan asuransi adalah suatu lembaga yang menyediakan segala macam polis asuransi yang dapat melindungi seseorang atau nasabah yang bergabung dengannya dari berbagai macam risiko dengan memegang sejumlah polis asuransi. Contohnya adalah Prudential. Yang kedua adalah dana pensiun. Perusahaan dana pensiun secara umum dapat merupakan perusahaan yang memungut dana dari masyarakat kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Yang ketiga adalah pegadaian. Siapa sih yang nggak tahu pegadaian? Badan usaha milik negara yang berfungsi memberikan pembiayaan dana bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Yang keempat adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga yang serendah-rendahnya. Nah, kita akan mempelajari jenis-jenis simpan pinjam. Yang pertama adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan bebas atau sukarela. Yang kelima adalah anjak piutang. Anjak piutang merupakan gabungan dari kata anjak, artinya pindah, sementara piutang artinya tagihan. Jadi, perusahaan yang berkecimpung di bidang penjualan atau perdagangan mengalami kendala penjualan kredit. Contoh-contoh anjak piutang adalah Aditama Finance, yang kedua SG Finance, yang ketiga PT IFS Capital Indonesia, yang terakhir adalah PT Tifa Finance. Selanjutnya adalah jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank, yaitu leasing atau sewa guna usaha. Dalam keputusan Presiden nomor 9 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan pasal 1 ayat 1 bahwa leasing company adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara finance, lease maupun operation lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya adalah reksadana. Apa itu reksadana? Reksadana merupakan lembaga investasi yang dipakai untuk mereka yang tertarik investasi saham dan obligasi namun memiliki kelemahan ilmu dalam bidang financial investment. Selanjutnya adalah modal ventura. Modal ventura adalah merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Nah, sekarang kita akan memasuki fungsi-fungsi lembaga keuangan bukan bank. Nah, fungsi yang pertama dari fungsi lembaga keuangan bukan bank yaitu 1. Pemberian bantuan modal. Pemberian bantuan modal yang dilakukan oleh LKBB biasanya dalam bentuk kredit, baik untuk jangka panjang ataupun jangka pendek. Yang kedua, mengumpulkan dana. Mengumpulkan dana memiliki fungsi sebagai pengumpul dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga dan menyalurkannya kembali untuk pembiayaan investasi kepada perseorangan maupun perusahaan yang membutuhkan. Yang ketiga, mendorong pengembangan perekonomian pasar uang dan pasar modal. Lembaga ini juga berfungsi sebagai penggerak, penanggung, dan perantara di setiap pengeluaran dan penukaran saham-saham, surat utang, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya. Dan yang terakhir adalah menjadi perantara. Berperan menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia, serta menjadi badan hukum pemerintah dalam pengadaan kredit di dalam negeri maupun di luar negeri. Baik, cukup sekianlah materi yang saya jelaskan. Semoga materi ini dapat bermanfaat buat kita semua dan kita dapat mengetahui lebih lagi tentang jenis-jenis bank, LKBB, dan fungsi LKBB. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai kita. Terima kasih.